Hai semua, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Karina Karipuan. Pada saat ini saya akan membahas satu studi kasus tentang benih jambu mete, studi kasus di Kabupaten Flores Timur, yang berkaitan atau berhubungan dengan manajemen pengadaan dalam manajemen rantai pasok. Selanjutnya kita masuk dalam pendahuluan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita bahas. Yang pertama itu, jambu mete merupakan komoditas perkebunan yang unggul dengan nilai sosial dan ekonomi yang tinggi, terutama di daerah yang marginal atau daerah yang panas. Nah, sejak tahun 1990, pemerintah mengembangkan jambu mete besar-besaran di kawasan Indonesia Timur. Indonesia juga menempati peringkat ke-6 dunia produsen jambu mete, di bawah negara Vietnam, India, Nigeria, Pantai Gading, dan Brasil. Meskipun potensial, namun pengembangan jambu mete ini masih menghadapi berbagai masalah. Yang selanjutnya itu bahan dan metode. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder untuk memahami sistem manajemen rantai pasok jambu mete. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan petani benih sumber atau BPT, penangkar, pengawasan benih, dan petani pengguna benih. Sedangkan data sekunder ini berasal dari Dinas Kehutanan, Perkebunan Flores Timur, Ditjen Perkebunan, dan lembaga terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan pendekatan manajemen rantai pasok untuk menggambarkan alur distribusi dan pengolahan benih. Selanjutnya kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Ada 3 poin penting yang dapat kita bahas. Yang pertama itu kondisi perbenihan jambu mete. Nah, Flores Timur ini menjadi pusat rujukan perbenihan jambu mete di NTT sejak tahun 2008. Mereka memiliki kebun sumber benih seperti blok penghasil tinggi atau BPT, kebun entres, dan kebun induk. Di sana juga mereka menjadi daerah unggulan pengembangan jambu mete karena tingginya permintaan benih. Poin yang selanjutnya yaitu model manajemen rantai pasok benih jambu mete di Flores Timur. Mereka melibatkan petani, penangkar, kelompok tani, dan dinas perkebunan. Terdapat 4 rantai utama, dan rantai yang pertama itu pemasok, yaitu seperti BPT Belogili, kebun entres, dan kebun induk komposit MPV1. Serta tantangan yang dihadapi itu seperti sertifikasi benih, fluktuasi permintaan, dan kurangnya tenaga pengawas. Sedangkan rantai yang kedua yaitu hubungan antara pemasok, penangkar, dinas perkebunan, dan kelompok tani, produksi benih dalam polybag dan gelondongan. Rantai yang ketiga itu alur distribusi ke kelompok tani dan petani. Dan yang keempat atau rantai keempat yaitu kolaborasi lengkap dari pemasok hingga petani penerima. Poin yang ketiga yaitu optimasi manajemen rantai pasok benih jambu mete. Ada beberapa prinsip utama yang dapat ditemukan. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, seperti pemenuhan kebutuhan benih tepat waktu dan berkualitas. Yang kedua ada share value, yaitu kesamaan nilai dan tujuan antara pelaku rantai pasok. Yang ketiga ada sistem mutu efektif, adanya pengawasan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas benih. Dan yang terakhir komunikasi terbuka, perlu peningkatan keterbukaan antara pelaku rantai pasok. Dan yang terakhir kesimpulan dan implikasi kebijakan. Kesimpulan, Flores Timur ini telah menjadi pusat benih unggul jambu mete varietas MPV1 dan berpotensi besar menjadi produsen utama untuk pengembangan jambu mete di masa depan. Serta manajemen rantai pasok sudah berjalan cukup baik, tetapi masih bergantung pada dukungan pemerintah dan belum sepenuhnya berbasis sistem bisnis yang mandiri. Serta implikasi kebijakannya yaitu pemerintah daerah perlu mendorong sertifikasi benih oleh lembaga resmi agar mutu benih meningkat. Dan pengembangan kebun induk varietas MP1 ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan benih di masa depan.